Oke, hari ini aku ada pertanyaan yang sangat simpel sebenarnya. Mhm. Antara menabung dan investasi. Jadi setelah dipikir-pikir, kalau cuma menabung berarti kan duit cuma diendapin di bank lah. Anggapannya salah satu metode menabung endapin di bank. Dan sekarang kurs kita Singapura dolar sendiri sudah 13.000, USD sendiri sudah hampir 17.000. Kan jatuhnya kayak inflasi sih sebenarnya. Nah, cuma kan ada momen juga di mana mau investasi juga takut-takut nih. Nanti invest malah duitnya hilang. Menurut Bro Alvis gimana tuh? Itu pertanyaan yang bagus sih, Bro. Dan Hmm. bisa dibilang ini dialami oleh semua generasi ya, termasuk di generasi yang sekarang ya, Gen Z Yap, ataupun yap, yap. milenial sekarang ya. Hmm. Eh, kita banyak sih orang yang stuck di zona yang dimana mereka itu ya nyaman di nabung kayak dia bilang tadi, nyaman di nabung. Dan padahal kayak lu bilang tadi itu, Bro, uang itu kan gak bakalan berkembang begitu besar tuh karena ada inflasi segala macam ya. Kemudian orang ya takut dengan berinvestasi segala macam. Itu sih memang dibutuhkan namanya itu ya modal, yang ya modalnya bukan duit nih, Bro, tapi keberanian nih. Iya, It's makanya. mentality gitu. Makanya dan mumpung sekarang ada Kodidi sendiri yang sudah Hmm. yang kita dulu sering pernah sharing tentang investasi ini, mungkin boleh sharing juga ke teman-teman yang lain gimana sih cara membedakan gimana kapan harus menabung memang levelnya menabung, kapan harus berinvestasi levelnya di investasi itu kira-kira tuh gimana tuh? Menurutku ini adalah satu topik yang sangat menarik, bagus. And kita kasih judul pindah kasta gimana? Oke, Ya pindah kan? kasta. Jadi pindah kasta nih dari cuma menabung pindah ke investasi kayak gitu. Oke. Ya toh? Eh, Menurut aku pindah kasta itu ditandai dengan tiga hal yang menurutku cukup sederhana sih. Yang pertama itu menabung untuk dana darurat. Oke, yang kedua itu bebas dari hutang konsumtif, dan yang ketiga itu surplus income. Tapi kita harus pilih nih satu persatu. Pertama kita fokus dulu ke uh, menabung untuk dana darurat. Nah, menurut kalian sepenting apa kira-kira dana darurat ini sebelum bahkan kita mulai investasi ke hal-hal yang eh, ibaratnya lebih ke jangka panjang gitu loh. Oke, menurut kalian gimana, Alvin? Coba. Oke, gue setuju banget sih dengan yang dibilang Gus Didi ya. Dimana lo juga experience banget dengan di dunia keuangan ya. Iya, kita sangat tepat untuk berdiskusi dengan ini dengan Gus Didi ya, Ko Didi ya. Eh, betul, kayak lo bilang tadi, dana darurat ya. Ini hal penting banget. Itu kayak seperti kita jas hujan, Bro. Dan saat ada hujan ya kita sudah persiapkan jas hujan tersebut gitu. Jadi kalau suatu ketika ya contingency lah, kita udah memikirkan sesuatu hal itu ke depan ya. Jadi ke depan ya sama kayak investasi juga lah, balik ya, investasi itu ya jangan mulai kalau belum ada yang namanya itu perlindungan dana darurat, Bro. Jadi dalam artian jangan sampai lo udah investasi nih tapi untuk makan harian aja juga nggak ada. Itu kan sesuatu hal yang juga salah gitu. Tapi kalau kita anggap contohnya jas hujan nih. Jas hujan posisinya oke, kita ada beli daripada beli jas hujan dan aku tahu cuacanya cerah, ya udah aku belikan sesuatu yang lain gitu loh. Paham gak sih Iya, maksudnya? iya, iya. Nah, daripada dia ngendap jas hujanku cuma ditaruh di jok motor tapi aku tahu oh let's say 6 bulan ke depan ini cuacanya bakal panas. Ngapain aku beli jas hujan ini dulu? Mending aku beli yang lain dulu. Tapi Kira-kira gimana tuh? pandangan gue ngelihat itu adalah pandangan yang sangat keliru loh, Pan. Ya kan? Jadi kenapa aku bilang keliru? Justru kalau menurut gue ya, kalau misalnya uang kita itu lagi pas-pasan, eh kalau kita nggak ada dana darurat, sekali aja kita kena musibah, itu bisa ambiar, bro. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Justru menurutku dana darurat itu wajib harus ada. Kita harus mempersiapkan untuk hal-hal yang tiba-tiba bisa terjadi. Mempersiapkan. Karena kenapa? Shit happens, man. Murphy's Law, ya kan? Nah, oke.
Kita lanjut ke pilar kedua, bebas dari utang konsumtif. Pendapat kalian itu gimana? Kalau Ke Ivan nih, kalau apa tadi, sorry? bebas dari utang konsumtif. Bebas dari utang konsumtif. Ini yang mungkin ini bagi- agak kena kali di pilar kedua nih. Ya kan? Gesek-gesek ya, gesek-gesek ya. Gesek-gesek, Guys. kan? Tapi kan jatuhnya gimana bilangnya ya? Kan lebih oke, contohnya ya kayak kartu kredit itulah yang gesek-gesek. Kadang kan ada memang keperluannya tersendiri untuk menggesek-gesek itu. Ya udah, daripada aku bayar sekarang, lebih baik kan bayarnya nanti gitu loh. Daripada aku capek-capek bayarnya sekarang terus aku bisa bayar nanti, kenapa aku harus bayar sekarang? Bener gak sih? Ya, sebetulnya kayak lu bilang tuh benar sih bro. Jadi utang konsumtif tuh kayak ada lubang ya di perahu ya, lubang di dalam satu perahu yang dimana ya cepat atau lambat ya airnya itu pasti nambah terus gitu. Ya nambah terus di dalam perahu tersebut. Ya sebetulnya kalau dibilang sih bro, lu lunasin dulu utang-utang ya. Kemudian macam ini sebelum kamu mikir ya, kamu harus mikir dulu sebelum melangkah ke investasi ya. Lu harus selesaikan dulu hal tersebut, utang-utang tersebut, karena sendiri ya. Salah satu poin di pilar kayak dibilang masuk ke pindah kasta tadi, investasi ya, kita mungkin menuju ke situ ya. Hal yang paling terbaik tuh kalau lo itu paham soal bagaimana bunga ya, soal bunga bagaimana kalau lo minjam kemudian utang lo banyak, lo harus paham tuh soalnya bunganya jauh lebih besar bro daripada lo nabung gitu loh. Aku rasa cukup tepat sih. Apalagi di keadaan ekonomi sekarang baik Indonesia maupun dunia ya. Everybody is getting into panic mode. Jadi pilar 1 dan pilar 2 ini menurut aku sangat penting buat memastikan agar keberadaan finansial kita itu aman. Apabila kita udah aman, baru kita bisa masuk ke pilar ketiga, dan pilar ketiga itu yang tadi aku bilang ada surplus income. Nah, menurut Movies, seberapa besar kira-kira surplus yang selayaknya ada? Wah, ini kalau dibilang sih kan kebanyakan orang sih bro, mereka terlalu overthinking gitu. Overthinking dalam artian itu surplus income itu bukan berarti lo ya harus punya sisa pendapatan itu jutaan atau ratusan juta atau sekian juta ya. Setelah semua kebutuhan lo udah lo kurangin gitu ya. Sebetulnya nggak sebesar itu sih, tapi maksudnya itu anggaplah lo punya pendapatan sejuta tapi pengeluaran lo anggap 950.000, berarti kan masih ada sisa 50.000 tuh. Nah sebetulnya itu sudah surplus bro. Dalam artian, nah itulah yang lo harus mulai dulu tuh. Berarti kan ada surplus sisa tuh. Nah 50 tersebut lah yang seharusnya jadi modal. Jadi modal untuk kamu awal itu berinvestasi gitu. Jadi lo nggak usah mikir banyak-banyak dulu, mulai dulu rubah mindsetnya gitu. Oke, berarti kalau kita mau bahas tadi ada tiga poin lah ya, atau tiga pilar pilar. nih. Jatuhnya sebelum pindah Fondasinya kasta. 3 lah, triangle. Fondasinya 3. Oke, yang pertama tentunya tadi apa tadi yang pertama? Dana darurat. Dana darurat, yes. Yang Ada kedua dana darurat, adalah bebas dari hutang konsumtif. bebas dari hutang, sama yang ketiga itu ada surplus income. Ya. Oke, tapi kalau misalnya tiga-tiganya udah dan deal nih, aku udah punya dana darurat, aku sudah punya gak ada lagi hutang-hutang, dan ternyata ini kocekku ada lebih, berarti top chair lah, udah bisa langsung investasi. Tiga pilar Bener banget. Ya. Nah, ketika 3 pilar ini udah ada, itulah indikasinya inilah saatnya kita udah bisa mulai berinvestasi ini. Oke. Jadi itu udah kita amankan dulu yang ketiga itu. Setelah 3 pilar itu udah ada, itu menjadi satu indikator bahwa fondasi keuangan yang kita punya itu udah kuat dan mulai berkembang dan bukan cuma bertahan. Jadi kita bukan lagi cuma bersurvival nih, it's fighting mode now, alright? So menurut Pak gimana? Oke, investasi itu
aku baca sedikit lah ya. Tapi kan ada di mana ada investasi di situ juga ada yang namanya resiko kan. Jadi kalau otomatis kalau kayak aku nih, aku kan maju mundur masih aduh gimana nih, benar nggak sih investasinya, jadi lebih ada apa nih kira-kira yang bisa nggak ribet lah pokoknya, lebih oke, aku mau investasi nih, tek jalan gitu loh. Oke, sebetulnya sama kayak dibilang dari awal tadi sih. Semua ini untuk orang awam, apalagi yang baru gue bisa bilang ya, baru merdeka di 3 pilar ini nih. Dia ragu untuk masuk ke investasi itu karena balik lagi mereka nggak tahu tuh instrumennya. Ya, instrumen dari investasi gitu kan. Salah satunya paling aman ya. Salah satunya sebetulnya investasi itu banyak guys. Jadi banyak instrumennya. Salah satunya paling aman itu kita bukan jualan tuh gimana ya. Ya nanti takutnya gue dibilang jualan gitu. Disclaimer. Gue nggak jualan ya. Tapi di sini bro, salah satu paling aman mungkin awal itu lo harus belajar dulu gitu kan. Main aman dulu. Sama kayak lo gambling nih, main judi. Seharusnya lo main aman dulu, pelajari dulu nih. Nah, salah satu instrumen investasi paling aman itu reksadana. Oke. Kenapa reksadana? Mereka itu sudah profesional bro, kemudian sudah di audit segala macam ya. Jadi mereka itu badan yang sudah pastinya profesional tuh soal maintain investasi lo, keuangan lo. Lo tinggal bagaimana memastikan lo ikut dulu salah satu reksadana gitu, karena banyak kan. Balik lagi nih, gue nggak jualan gitu kan. Lo bisa ikut reksadana model manapun karena itu kan dikelola tuh kayak gue bilang tadi profesional oleh manajer investasi yang dimana tuh mereka ya sudah profesional, jam terbangnya soal investasi sudah tinggi gitu ya. Kemudian mereka sudah paham soal risiko, soal investasi itu. Kemudian pastinya ini instrumen yang cukup aman lah, paling rendah lah. Tapi oke, kayak aku nih, Ko Didi mungkin paling tahu lah. Aku nih sering-sering lupa lah soalnya kan. Kadang 3 pilar, oke, dan darurat sudah oke, ya kan. Udah nggak ada lagi hutang. Ada nih ekstra, tapi aku lupa untuk investasi. Nanti yang ada aku malah happy. Macam mana? Anjir Van. Gue tuh Gen X, lu itu Gen Y, Gen Z gitu loh. Iya, aku Gen Y, Gen X, Gen Z. Zaman sekarang semuanya serba otomasi. Oke. Contoh, biasanya ada M-Banking. Oke. Mandiri ada apa? Livin Mandiri. Ya kan? CMB Niaga. Semuanya serba otomasi. Lu tinggal set aja. Pokoknya lu terima gaji lu pakai bank apa? Aku BCA. Ya udah, pokoknya misalnya BCA, udahlah lu pokoknya otomasikan aja. Otomasikan aja bahwa lu akan sisihkan dari gajimu sisihkan Lesnya 50.000, 100.000 gitu. 3 pilar tadi udah selesai lah, ya kan? Tiga pilar udah selesai, selebihnya udah otomatis larinya ke investasi, gitu. Jadi lu nggak pala pusing. Jadi investasi itu terjadi otomatis tanpa pusing-pusing perlu diingat lagi. 2025 bro. Oke. Betul banget bro. Jadi kalau dibilang itu investasi itu suatu kebiasaan ya ataupun habit ya. Jadi itu bukan beban men. Kayak dibilang tadi lu bisa pilar 3 pilar. Lo tinggal bagaimana membangun habitnya saja lagi. Oke, berarti kita tegaskan sekali lagi nih ya, 3 pilarnya kita itu. Yang pertama harus ada dana darurat. Yes. Correct. Oke, dana darurat aku mungkin ada, mungkin tidak. Yang kedua harus lepas dari hutang konsumtif. Ini mungkin harus segera di balance-kan di poin-poinku tersendiri yang harus ku cari tahu. Dan yang kedua tuh sebetulnya bro, keinginan dan kebutuhan tuh hal berbeda. Itu yang kedua seharusnya dipisahin sih. Oh iya juga sih. Iya nggak sih? Karena lu ngutang-ngutang seret. Ini entah kebutuhan entah keinginan kan? Iya nggak sih? Iya. Itu perlu ditekankan tuh. Oke, ya berarti dana darurat oke. Ya utang-utang lah ya istilahnya, apapun lah itu, entah cicilan itu udah kelar, baru udah tahu ada dana lebih ya kan, plus ada duit lebih, berarti aku nggak boleh asal spending lah ya. Kembali lagi untuk mencegah si nomor 2 lah ya. Berarti ya udah aku bisa mengurangi otomasi apa? Otomasi investasi menggunakan aplikasi sekarang. Lah. Oke. Jadi kalau dia itu progresnya itu lo harus over perfection lah, dalam artian itu mulai dulu lah
mulai dulu dengan nominal ya kayak dibilang tadi gue contohin, gak usah besar dulu, mungkin 50.000 dulu. Uang rokok. Oh rokok lah, daripada lo lo ajeb Ya, gitu kan. aku setuju, Ya kan? aku setuju. Lo mending lo otomasikan ke sana, bro. Betul. Beda kayak bilang tadi tuh, keinginan dan kebutuhan. Gitu. Tapi ingat loh bro, perbedaan terbesar itu menurutku letaknya ada pada mindset. Jadi kalau mindset kita itu masih tetap lebih besar pasak daripada tiang, man, you will never invest. You will never get to the point of investing. Jadi untuk teman-teman para penonton hari ini yang berniat untuk naik kasta, kami berharap mendapatkan kurang lebih satu ilmu atau buah pikiran, dan sekali lagi kalau bagi saya sih semua ini harus dimulai dari mindset dulu. Live below your mean. Jadi kalau misalnya lu ada 1 juta, lu hajarin 1 juta, ya sampai mampus lu gak bakalan investasi bro. Ya aja lo. You told me this before. My touch call kind of call. Nah, Apa itu? Artinya jangan dapat $1. $1, tapi niat belanjanya itu $2. Iya, kapan invest ya bro? Iya, Jeblok iya. melulu, minus melulu. Bolong terus lah kapal lo Ya, tadi ya jadi kan. walau bahkan kalau ya dapat itu jadinya dana darurat pun nggak ada, utang-utang yang udah makin besar, ya nggak akan bisa surplus sih jadinya. Iya. Lu nggak usah kita nggak usah cari gengsi lah. Dalam artian orang nggak perlu lu merasa lu supaya dipandang oleh orang lu harus bertopeng gitu. Bertopeng ya lu beli sesuatu hal yang Aku sering nggak dengar kebutuhan lu gitu. Aku sering dengar tuh gengsi nggak bikin kenyang sebenarnya. Iya, nggak bisa kenyang. Dan aku paling sering dengerin gini bro, orang yang kalau misalnya forever miskin itu punya moto tuh apa? Apa? Biar tekor asal kesohor. Itu mindset yang harus dirubah juga. Itu mindset yang harus dirubah guys. dirubah. Selama mindset itu tetap ada, biar tekor tak asal kesohor, lu tuh gak bakalan bisa grow. Pindah kasta, lu Investing, lu nggak gak bakal bakalan. bisa pindah kasta. Ini kasta ini gue balik lagi nih. Ini bukan branding juga kan? Bukan, saya cuma kelas. Ini kelas. Ini bukan kasta yang Oh, bukan dong, lu paham maksud gua. bukan. Tapi anyway, kayaknya 3 pilar ini udah bagus. Aku akan mencoba, dana darurat sudah oke lah dari aku lah ya. yes. Dari segi utang-utang dan cicilan-cicilan nanti kita settle dulu, baru ada yang pastinya ada surplus. Berarti secara nggak langsung surplus ini dong yang dipakai untuk investasi. Oh iya, Kira-kira. correct. Betul ya? Exactly. Betul, Bang. Cuma Betul, untuk menciptakan surplus itu Yang 1-2 harus ada dulu. balik lagi ke mindset dulu bro. Balik lagi ke mindset. Jadi kalau misalnya mindset lu itu tetap jajannya lebih gede daripada pendapatan, Ya. ya surplusnya nggak bakal ada. Minus Jadi terus, man. jadi potensi untuk investasi itu nggak bakal pernah tercipta bro. Oke, Iya. jadi kira-kira menurut kalian gimana? Udah siap untuk pindah kasta belum? Jangan lupa tulis di komen, dan seperti biasa, kayaknya simpel aja ya hari ini kan? Bukan tap dulu, subscribe dulu, terus nyalakan belnya, baru like videonya kalau kalian memang suka video-video seperti ini, kasih komentar juga kalau kalian punya ide-ide yang lain, dan seperti biasa sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Salam hangat.